bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kululan panjenengan semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan pemahaman atau diseminasi tentang budaya positif. Tujuan diseminasinya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah memberikan pemahaman, memberikan pengertian atau berbagi pengalaman tentang disiplin positif ya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga setelah panjenengan mengerti ya beberapa konsep untuk menciptakan budaya positif, panjenengan bisa merealisasikannya kepada anak didik panjenengan ya, supaya apa? Supaya nantinya menjadi budaya yang baik atau kegiatan atau karakter yang baik yang membudaya di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah di kegiatan diseminasi budaya positif ini di SD Suara Sekitul pada tahap ini ya, pada pendidikan calon guru penggerak ini ada 3, sehingga kami sudah berkonsultasi dengan Bapak Fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Kita bisa berkolaborasi ya, atau bergotong royong ya, dalam memberikan diseminasi. Jadi alhamdulillah ringan ya. Masalahnya nanti kalau sendiri-sendiri audiennya sama, nanti kelihatannya kayaknya bosan. Harus tahu kayak dalam film India. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini udah motivasi, alhamdulillah diizinkan ya. Bapak Ibu sekalian, dalam diseminasi budaya positif ini ada 7 konsep ya. 7 konsep dalam menciptakan budaya positif. Oh ya, nah ini kolaborasi, jadi yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan diseminasi ini, yaitu Ibu Nyai Cinta SPD MPD, saya sendiri Arifin, kemudian Ibu Nifta Sabiani Guru SPD. Nah ini konsep utama budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih itu paradigma? Nah, ini paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seorang atau suatu disiplin ilmu. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kami merangkum ada 4 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi untuk kita ketahui bersama, yang pertama apa? Yang pertama itu pembelajaran yang menuntut sesuai dengan perkembangan kognitif serta minat dan bakat, atau sesuai dengan kodrat anak. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu apa yang student sentris atau berpusat pada anak, bukan pada guru yang ngejebres atau menerangkan di depan terus. Ini lebih ke berpusat pada anak. Kemudian pembelajarannya tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tapi proses juga dikedepankan dari belajarnya. Jadi kita menuntut perkembangan kognitif serta minat dan bakat anak ya. Kognitif berarti di umur SD itu masih di operasional konkret atau wiraga. Nah, jadi Bapak Ibu lebih banyak menggunakan alat-alat atau peralatan konkret atau
wiraga. Tuh. Nyanyi ya nyanyi. Kalau mau seumpama ini materi kerangka juga dengan kerangka. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini kebutuhan belajar murid ada tiga, ya. Ada tiga, yaitu minat murid, kemudian kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil pelajar atau profil murid. Yang profil murid yang kita sudah laksanakan itu dari kita melihat dari gaya belajarnya. Biasanya sebelum pembelajaran itu di tahun pelajaran kita melakukan tes diagnostik, ya ini di profil pelajarnya. Dia anak itu suka auditory, visual atau kinestetik yang di sini. Kalau kesiapan itu mengenai kesiapan anaknya sendiri, bacanya lancar atau belum, ini kesiapan aja. Minat, nah minat ini ada dua. Ada tiga. Minat ada dua, minat situasional dan minat pribadi. Minat situasional itu bagaimana? Minat situasional contohnya begini, anak sebenarnya tidak suka lagi tema mungkin lingkungan biotik atau hewan, tapi karena gurunya menyampaikannya dengan menyenangkan, kemudian si anak ini tertarik. Ya, inilah minat situasional. Kalau minat pribadi itu berarti ya memang kalau sudah senang hewan-hewan aja dia senang. Itu yang kami dapat kemarin dari pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pembelajaran yang menyesuaikan konteks kehidupan murid serta mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, ini istilah baru kita sebenarnya sudah melaksanakan. Kodrat alamnya sesuai dengan kearifan lokal, kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman yang disesuaikan dengan zaman kita di mungkin sekarang di abad 21 ya banyak menggunakan teknologi IT seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran yang juga mengembangkan karakteristik atau budi pekerti luhur. Nah ini yang keempat, poin yang keempat ini yang sedang kita tekankan untuk menciptakan budi positif, ya seperti ini. Nah, menciptakan mengembangkan karakter baik yang luhur. Dulu waktu saya kuliah itu ada rasa ya kertas kosong, nah, dari pijat itu ya. Anak itu kertas kosong kemudian dikasih tulisan-tulisan. Tapi setelah keluar ini baru anak itu boleh tapi punya karakter tapi buram. Kita yang menebalkan itu. Ini baru metode baru. Nah inilah kita menebalkan karakter-karakter baiknya. Karakter-karakter buruknya jangan ditebalkan, berarti dihilangkan. Nah ini yang kita akan di modul 1 tentang budaya positif. Ini. Nah semuanya ini untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu udah hafal. Ya, yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Nah, yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah ini dari aspek ini paling banyak ini kecerdasan, intelijensi atau emosional sosial. Emosional sosial. Jadi kita tidak menekankan untuk membuat anak kita, tapi dia juga pintar dalam emosional sosial, dalam bersosialisasi, dalam mengendalikan dirinya sendiri. Ya, ini kalau mungkin yang untuk intelijen cuma ini ya mungkin jangan fanatis, makanya lebih. Ya itu. Makanya kalau kita sebenarnya kalau orang sekolah atau menuntut itu lebih banyak ilmu semakin filosofi tadi semakin dia bersih dia semakin redup, semakin rendah hati seperti itu. Baik pada orang lain. Banyak ilmu yang kita dapat, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, berarti kita harusnya lebih banyak berkelakuan. Ya, itu. Lanjut. Ini tadi tentang paradigma baru ya dalam pelajaran. Ini kelihatannya Bapak Ibu ngantuk ya kayaknya ya. Ngantuk karena coba kan saya ingin semuanya coba berdiri dulu, berdiri. Ada ngantuk kok. Aduh, nggak seneng kalau bicara lagi sih.
Coba kita fokus dulu karena ini jam-jam ini jam rapat tuh ya, Rizka ngantuk. Coba kita tes fokus atau konsentrasinya dulu ya. Nah ini permainannya tentang gajah dan semut, gajah semut atau kereta dan pensil. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, gajah semut. Nah, kalau gajah ini kata kuncinya adalah peraganya, bukan kata-katanya, peraganya. Contoh kalau saya bilang semut, panjenengan itu peraganya berarti bilangnya besar tapi besar, tapi ininya kecil ya, ininya peraganya. Semut semut besar, jawabannya peraganya. Gajah kecil. Lagi semut besar, gajah kecil, gajah kecil, semut ya, nanti tak tunjuk satu coba ya. Gajah besar, besar tapi ininya peraganya besar, tapi bilangnya kecil. Ya, ya ini biar fokus. Ya. Tenangin coba. Semut besar, besar, besar. Semut besar, bilangnya besar tapi ini peraganya kecil. Ya, oke, kita coba cek dulu. Semut besar, ya benar. Tadi Bu Enak begini. Ya. Ya. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Ya, oke, udah makin fokus. Sekarang ganti kereta sama pensil. Kalau kereta itu panjang ya, ya. Pendek, kereta pendek, ya pensil panjang, kereta pendek, pensil panjang, ya pensil. Saya sendiri yang gak fokus. Ya oke, kita coba ya, kita coba yuk. Kereta pendek ya. Pensil panjang. Kereta pendek. Pensil panjang. Kereta pendek. Gajah kecil. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Biar nggak ngantuk saja kok. Ya, biar nggak ngantuk saja. Kalau nggak enak kalau berbicara dijualin ya Pak. Jadi itu ya. Baik, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bertiga nanti bisa masuk kalau panjenengan dipahami semua. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Disiplin positif bisa di pengertiannya mungkin kita ambil ada 3. Disiplin positif itu adalah suatu penerapan, disiplin, yang penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif berasal dari nilai kebajikan yang diyakini atau dari dalam hati ya, masing-masing pribadi, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah ini, ya, ini yang perlu kita garis bawahi yang ini nih. Ya. Karena kita mungkin ya sebagian besar kita bertindak itu karena apa? Karena menghindari mungkin hukuman untuk mendapatkan perhatian. Kita nggak ini kok nggak munafik lah. Tapi kita mencoba untuk mulai dari sekarang untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita ya. Bahwa contohnya ini disiplin yang tidak baik kan gini, panjenengan naik motor helman itu karena langkah polisi ya terus helman. Bukan karena kalau pakai helm itu untuk melindungi kepala kita kalau kita kecelakaan. Itu namanya meyakini dari ya kebajikan ini kebajikan diri sendiri. Ya, bukan karena langkah polisi kan helm karena bukti tilang. Daripada saya lewat orang helm ya langkah polisi. Ya. Mungkin suatu saat jatuh. Nah ini cerita itu pengalaman saya satu dan karena pakai helm gini bener-bener ini. Ini saya pakai helm sini saya jendol sini. Saya muntah-muntah ini, saya belum pindah sini makanya ini kecelakaan sini jendol.
alhamdulillah pakai helm ini nggak separah yang udah pada pakai helm kencang kunci ini jendol. Nah ini maksudnya itu ya. Jadi disiplin positif, disiplin ya yang meyakini nilai kebajikan dari pribadi masing bukan karena faktor dari luar, hukuman, penghargaan, ya atau ujian atau paksaan, seperti itu yang dimaksud. Contoh kalau anak gimana anak? Dia contoh membuang sampah, ya, kira guru neber. Membuang sampah kan meyakini ini kebersihan, buang tempat sampah kan jadi bersih. Ini kalau kita jauh dengan Singapura, karena kalau saya dulu pernah di Singapura ya, itu orang sana itu kalau buang itu kalau nggak ada tempat sampah itu ditaruh di saku dulu, nanti dibuang di tempat sampah. Kita kan mungkin masih beda ya, anak guru ini bebas berbarbar. Ya yang penting kita baginya itu untuk ya ini untuk membuat keyakinan ya nilai-nilai kebajikan dari dalam diri ya. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah ini kemudian ada kata-kata mutiara dari saya ambil ini dari Stephen R. Covey ya, maaf kalau salah membacanya begitu. Disiplin yang tidak makan justru membebaskan. Maksudnya kalau kita udah disiplin dari kecil, kita besar itu udah merdeka. Seperti itu udah. Contohnya kalau kita disiplin dalam berlatih volley, kemudian itu ya volley. Tapi yang orang disiplin, ya katanya pada saat lomba, ya ini yang dimaksud kata-kata ini mungkin itu. Ya ini. Ya ini kemarin saya bilang juga ada anak karena tidak disiplin les piano, pada saat lomba malah jadi tidak bebas karena orang disiplin belajar. Kemudian, nah ini kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, ini yang buat muhasabah buat kita ya. Jadi dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Itu. Jadi panjang introspeksi diri, panjang api kurung nekor dadelan wong. Kalau kita tahu Allah itu Maha tahu ya, Maha melihat ya. Yakin Allah itu melihat kita ya, tahu apa perbuatan kita. Ini kan kata beliau Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Ini dari Kosen ya, 2004. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi menurut saya ada 3 nih. Ini menurut Gosen, teorinya Gosen. Jadi apa gue? Karena ada 3 ini. Ada 3 ya yang mendorong perilaku manusia, motivasinya ada 3. Yang pertama apa itu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ke kota naik sepeda motor pakai helm ben ora ketidakan. Itu motivasi yang pertama. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rajinnya karena diterang atau sana oleh sanjungan atau minori penghargaan. Ini juga kurang baik kalau motivasinya seperti ini. Orang kalau melakukan suatu motivasinya seperti itu ini tidak berlangsung lama biasanya. Kalau tidak ada penghargaan ya kembali lagi. Nah ini yang terpenting adalah yang ketiga. Ini motivasi adalah menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Seperti itu. Bahwa kita naik sepeda motor mulai memang untuk keselamatan kita. Kita buang sampah ke tempat sampah kita untuk menjaga kebersihan. Seperti itu. Jangan disiplin kucing itu nama majikannya banget. Nama majikannya mau nggak meja, aneh itu. Seperti itu ya kan, haji saya dulu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau bahagia seperti itu, ada orang atau dilihat orang atau tidak ya kita kalau meyakini nilai kebajikan ya kita akan melakukan sesuatu yang baik karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan diputar ulang di bioskopnya Allah. Kata ini bukan saya bilang loh ya, ini dia haji bau di Nur Salim. Jadi panjenengan sing melakukan hal sing ora menguru mengkono akhir keton kabeh. Ya ini untuk introspeksi diri kita ya untuk selalu berbuat baik. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, nanti akan dilanjutkan teman kami karena masih di 4 materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan nanti ada di session interaktif atau tanya jawab di akhir acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Masih kurang semangat. Semangat pagi, luar biasa. Ya, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai budaya positif. Di sini saya akan memaparkan tentang sedikit materi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu semuanya, di sini kita semua pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia, di mana seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul lah buatan Bapak Ibu? Betul. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Bapak Ibu semuanya, siswa kita di SD Negeri Sokaraja Kidul sudah dibiasakan untuk membawa bekal makanan, gitu? Sudah. Itu adalah merupakan salah satu budaya positif yang sangat baik. Nah, di sini misalnya ada suatu masalah. Salah satu siswa di kelas kita pada saat memakan bekal makanan, ternyata ada salah satu siswa yang mengambil bekal milik temannya. Nah, itu kan menjadi sebuah masalah, gitu. Nah, di sini jika guru bertanya kepada siswa tersebut, "Nah, mengapa sih kamu kok ngambil bekal makanan milik temannya?" Begitu. Apabila dari siswa tersebut menjawab, "Karena aku lapar, Bu." Nah, misalnya begitu jawabannya, "Karena aku lapar." Loh, apakah kamu tidak dibekali makanan oleh orang tuamu? Apabila siswa tersebut menjawabnya tidak, maka di sini siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena siswa tersebut lapar, sehingga dia minta bekal punya teman. Nah, di sini adalah salah satu contoh peristiwa siswa tersebut sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yang meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya, seperti tadi ada salah satu anak yang sedang bersama-sama kita memakan bekal makanan. Kemudian ada anak yang meminta bekal temannya. Nah, di sini anak tersebut ditanyai oleh guru, "Nah, kenapa sih kamu kok ngambil bekal makanan milik teman?" Begitu. Nah, di sini apabila jawaban anak tersebut yaitu ingin mencari perhatian, "Bu, karena aku ini rasanya lagi kurang perhatian dari orang tua," misalnya begitu. Nah, maka di sini anak tersebut sedang membutuhkan rasa kasih sayang. Nah, di sini maka guru silakan bisa memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Nah, kemudian anak tersebut apabila telah diberikan kasih sayang yang lebih, kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua, maka siswa tersebut kedepannya bisa terbutuhi untuk kebutuhan disayangi dan diterima ini. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan.
kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sebagai contoh, masih seperti yang tadi masalahnya, ada anak yang mengambil bekal makanan milik teman. Begitu ditanyain sama gurunya, kenapa sih kok ngambil makanan milik temannya? Nah, apabila di sini siswa tersebut menjawab, aku kan orang anak yang kuat, aku kepengen anak itu yang lemah pengen nangis begitu misalnya. Nah, di sini anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar atas penguasaan. Jadi anak itu kepengen berkuasa, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, sehingga anak tersebut mengambil bekal makanan milik teman yang dirasanya lebih lemah begitu. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sebagai contoh, masih dengan skenario tadi, di mana anak tersebut apabila menjawab pertanyaannya dari guru, mengapa nak kamu kok ngambil makanan milik temanmu? Apabila jawabannya, bu, bekal makananku nggak seneng, aku nggak seneng, aku ngelihat punya anak itu si A, itu kok rasanya enak, rasanya menarik. Nah, di sini anak itu kepengen mempunyai kebebasan untuk memilih bekal makanan yang dia sukai begitu. Jadi di sini anak merasa mempunyai kebebasan begitu. Begitu pula dalam pembelajaran. Di sini kita semua sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi, yang dimana kita bisa memberikan kebebasan anak dalam mengikuti pembelajaran berdasarkan kontennya, berdasarkan prosesnya, dan berdasarkan produk hasil belajarnya. Begitu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Jadi begitu ditanya kalau ada anak yang mengambil makanan milik temannya, kok rasanya nggak apa-apa, aku seneng aja. Kalau anak itu nangis, aku seneng aja, aku mengambil makanan milik teman lain. Begitu, maka di sini anak tersebut sedang mencari kebutuhan atas kesenangannya. Begitu nih Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab nanti ada saatnya di sesi diskusi. Kemudian materi selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, posisi kontrol kita dalam pembelajaran ada 5 posisi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Bapak Ibu, di sini saya mohon akan memaparkan dalam bentuk video dalam penerapan masing-masing posisi kontrol restitusinya. Nah, di sini ada posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu bisa mengamati hasil video dari posisi kontrol penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi
Ya, Bapak Ibu, video tersebut merupakan salah satu penerapan dari video posisi kontrol restitusi penghukum. Nuhun sewu Bapak Ibu, ada yang pernah seperti itu? Boten nggih? Boten nggih. Nah, posisi penghukum di sini berdasarkan video tersebut dapat kita lihat karakteristiknya. Karakteristik yang pertama, kata-kata yang dikeluarkan menghardik. Tadi Bapak Ibu bisa melihat nih, kata-katanya membentak-bentak nih kepada siswanya, namanya siapa tadi? Naren. Nih, kata-katanya dikeluarkan menghardik, membentak-bentak. Kemudian sambil menunjuk-nunjuk begitu nih, sambil tangannya malah kering nih. Nah, kemudian dari bahasanya itu menyakiti hati siswa. Tadi sudah dihukum, suruh muter lapangan basket 2 kali, kemudian menjawab. Akhirnya gurunya memberikan hukuman yang lebih, begitu ya? Yang tadinya 2 menjadi 5 kali putaran. Dan di sini menyakiti hati si siswanya. Nah, kemudian kata-katanya juga menyindir. Selain itu, hukuman yang diberikan itu berupa verbal atau fisik. Kalau dari video tadi, hukumannya apa? Verbal atau fisik? Fisik yaitu berupa lari keliling lapangan basket. Nah, dari posisi penghukum yang dilakukan oleh guru tersebut akan membuat dampak kepada siswa, yaitu siswa akan memberontak, merasa memiliki pendendam. Jadi merasa dendam kepada guru yang memberikan hukuman tersebut. Kemudian menyalahkan orang lain, mungkin karena bangunnya terlambat. Kemudian dia akan menyalahkan kepada orang tuanya, gara-gara ibu ini aku jadi dihukum. Nah, seperti ini. Ini adalah apabila kita menerapkan posisi penghukum. Kemudian dampaknya selain itu juga mengakibatkan siswa tersebut dapat mengulangi kesalahan yang sama, bisa mengulangi kesalahannya lagi di kedepannya. Itu untuk posisi penghukum. Untuk selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu bisa melihat beda skenarionya, bisa diamankan. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, itu adalah video penampilan posisi restitusi pembuat rasa bersalah. Di sini guru membuat siswa merasa bersalah. Dengan karakteristiknya, guru berceramah tadi ya, berceramah kemudian menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam kepada siswanya. Mengapa kok siswanya bisa seperti itu, begitu ya? Nah, biasanya bahasanya dengan merasa memelas seperti itu. Kemudian dengan posisi pembuat rasa bersalah ini membuat dampak kepada murid, dia akan menyembunyikan kebenaran, menyangkal, dan bisa berbohong. Dia akan menutupi kebenarannya. Kemudian akan menjadikan juga siswa tersebut menjadi rendah diri, menjadi merasa gagal dan tidak berharga. Itu bagi posisi pembuat rasa bersalah. Untuk posisi selanjutnya yaitu posisi teman. Kita bisa lihat bedanya dari antara posisi penghukum, posisi rasa bersalah, dan posisi teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Adakah yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Merasa kalau ada siswa yang mengalami melakukan kesalahan, kita memposisikan sebagai teman. Nah, dari video tersebut kita bisa lihat karakteristiknya biasanya anak membuat alasan-alasan, gurunya juga membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tadi di sini anaknya mengatakan bahwa dia terlambat karena bangunnya kesiangan, karena ibunya yang tidak membangunkan, begitu ya. Tetapi di sini guru memberikan penguatan, loh kamu kan anak yang siswa paling cepat larinya, begitu kan ya. Nah di sini karakteristik untuk posisi teman itu agak lebih bagus ya, lebih bagus, lebih positif begitu. Kemudian suara guru di sini akan ramah, tidak membentak-bentak, bahkan bersifat halus begitu. Selanjutnya kadang ada ditambahi dengan cenderung bersenda gurau. Tadi dilihat anaknya senyum-senyum ya, tidak merasa bersalah begitu. Di sini dampaknya murid akan merasa ketergantungan. Nah, karena merasa gurunya sebagai temannya, maka di sini murid akan merasa ketergantungan dan murid tidak mandiri serta tidak bisa memutuskan. Itu untuk posisi teman. Yang selanjutnya posisi pemantau. Ini beda cerita lagi Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Di sini posisi guru sebagai pemantau. Karakteristiknya suara pemantau bersifat datar, tidak menghardik, tidak juga halus. Kemudian tidak emosional, tidak sambil membentak-bentak begitu ya. Tapi juga tidak bersenda gurau. Selanjutnya karakteristiknya adalah senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Guru pun senantiasa mengawasi murid yang sedang melakukan sanksi tersebut. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi nggak tahu kita melakukan sanksinya, kita nggak tahu kebajikan apa yang akan kita dapatkan gitu. Terus kemudian tidak sepenuhnya menjadikan siswa tersebut mandiri. Itu untuk posisi pemantau. Posisi yang terakhir adalah posisi control manager. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ini dalam posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Bagaimana sudah bisa membedakan ya? Ada bedanya nih Bapak Ibu ya? Ya. Posisi manajer di sini karakteristiknya yang pertama, suara manajer, guru sebagai manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Tercipta identitas positif yaitu identitas yang berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Di sini tadi guru mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menjawabnya. Sehingga di sini berdampak pada siswa dapat mengevaluasi diri, bagaimana untuk menjadi diri yang lebih baik. Dia akan memperbaiki kesalahannya secara sadar tanpa paksaan dari orang lain. Murid juga menjadi mandiri. Murid selain itu menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, itulah posisi kontrol restitusi seorang guru dalam pembelajaran di sekolah. Tadi ada berapa posisi Bapak Ibu? 5. Yang pertama, posisi penghukum, betul. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Sedangkan yang keempat adalah posisi pemantau dan yang kelima adalah posisi manajer. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat tampilan video posisi kontrol tersebut. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol yang terbaik bagi setiap siswa kita yang sedang mengalami masalah. Dari saya Bapak Ibu cukup sekian. Materi akan dilanjutkan lagi oleh Bu Cinta. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah sampai sore semangat Bapak Ibu guru SD Negeri Sokaraja Kidul masih tetap terjaga ya. Kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, Ibu dan Bapak tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah keyakinan kelas. Di setiap kelas Ibu dan Bapak sudah terdapat keyakinan kelas? Sudah. Nah, ini alhamdulillah di sekolah kita semuanya sudah menerapkan keyakinan kelas, salah satu materi yang ada di guru penggerak nih Ibu dan Bapak. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sudah menerapkan adanya keyakinan kelas, mengapa sih kok bukan peraturan kelas saja namun dirubah menjadi keyakinan kelas? Kira-kira kenapa? Kalau peraturan mungkin lebih tepatnya ke aturan yang harus dipatuhi. Kalau keyakinan itu berarti kan kita sudah meyakini bahwa apa yang sudah kita tulis itu berarti hal-hal yang baik untuk diri kita. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Rawati. Ya. Kalau peraturan itu sifatnya lebih memaksa siswa kita untuk harus menerapkan hal tersebut. Tapi kalau sudah keyakinan, bicaranya adalah sudah keyakinan dalam diri anak tersebut. Ya, Ibu dan Bapak berbicara tentang keyakinan yang tentu kita perlu menguatkan kepada anak-anak kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin bahwa ketika seorang menggunakan helm, nah, mengapa sih kita
memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Jawabannya adalah untuk apa? Keselamatan, untuk melindungi, betul. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M saat pandemi COVID kemarin? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sampai 1,5 meter ya. Itu jawabannya apa? Untuk kesehatan. Bapak Ibu yakin tidak ketika memakai masker itu menjadi lebih terjaga? Bapak Ibu yakin tidak ketika menggunakan helm lebih nyaman menggunakan motornya? Nah, itulah yang disebut keyakinan kelas, di mana kita ingin menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri anak yang disebut sebagai motivasi intrinsik, yang merupakan keyakinan yang diyakini oleh seorang anak. Jadi kita arahnya lebih kepada menguatkan keyakinan anak, bukan lagi mengatur anak untuk bisa A, B, C, D dan sebagainya. Dan kita sudah menerapkan itu di kelas kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, untuk peraturan kelas ya, untuk peraturan kelas kemudian diwujudkan menjadi keyakinan kelas yang sudah ada di kelas-kelas kita semuanya, nantinya akan menumbuhkan menjadi lingkungan yang positif, dan ujung tombak dari semuanya itu adalah adanya budaya positif di sekolah, bahwa anak-anak kita menginginkan anak-anak di kelas kita secara sadar, secara yakin untuk melakukan budaya-budaya yang positif tanpa harus kita paksakan. Nah, itu yang disebut sebagai keyakinan. Nah, apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Dulu kita sering menggunakan istilah peraturan, sekarang kita mulai rubah menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan di sana? Adalah tanggung jawab. Kita ingin anak yakin bahwa dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Wujudnya dengan mengembalikan buku ke tempatnya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati juga, menghormati orang lain dan juga komitmen. Kemudian dilakukan melakukan kekerasan, itu fungsinya keyakinannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuknya ke kesehatan, keyakinannya. Sampai dengan menggunakan masker, tadi kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di koridor atau di kelas, itu keyakinannya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, Ibu dan Bapak, keyakinan inilah yang ingin kita wujudkan dan tumbuhkan di anak-anak di kelas kita. Dalam melakukan keyakinan kelas, Ibu dan Bapak, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang utama kuncinya adalah keyakinan itu harus kita tumbuhkan dari diri anak, bukan guru yang memberikan keyakinan tersebut, bukan guru yang mengusulkan, namun usul tersebut harus dari curah pendapat dengan siswa kita. Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tindakan, mari kita lihat ya. Yang pertama, ketika kita memberikan anak hukuman atau konsekuensi. Nah, ketika kita memberikan tindakan, meminta anak untuk mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia tuh datang terlambat ke sekolah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini adalah hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa termasuk hukuman?
ada lari mengelilingi lapangan. Nah, jawabannya adalah konsekuensi. Coba kita lihat Ibu dan Bapak. Tadi jelas-jelas ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, kenapa disebut sebagai konsekuensi? Karena masih nyambung. Kalau yang atas itu mencatat yang ini lari lapangan karena terlambat hadir, itu tidak ada kaitannya dengan berlari lapangan basket. Namun kalau tadi masih di PJOK itu masih sebagai konsekuensi karena dia terlambat. Nah, jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Dan Ibu dan Bapak, apa yang harus seorang guru lakukan? Apakah melakukan hukuman atau konsekuensi? Sebaiknya konsekuensi. Konsekuensi jauh lebih baik daripada hukuman. Ya, karena hukuman itu membuat anak tidak nyaman, membuat dia merasa bersalah, mengecilkan hati anak, dan murid itu dampaknya adalah menjadi benci peraturan. Namun kalau kita membiasakan anak dengan konsekuensi, di sana murid memang merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dia merasa menjadi korban, namun di sini murid masih menghormati peraturan karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya ini maka saya tidak akan melakukan itu karena sudah pernah diberikan konsekuensi oleh guru. Berikutnya ada restitusi, ya. Untuk restitusi ini adalah tindakan yang lebih tinggi, lebih baik lagi daripada hukuman dan konsekuensi. Di mana restitusi di sini merupakan pilihan dan di sini menjadi sikap positif bagi anak, mengembangkan sikap positif. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi ada istilah restitusi. Nah, sudah ada hukuman, kita bercoba untuk hindari hukuman, lalu sudah melakukan konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan adanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu coba dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak Ibu memiliki teman, kemudian apabila teman Anda atau teman Ibu dan Bapak itu membuat kesalahan yang membuat Anda itu marah, Anda kecewa pada teman, apa yang Anda lakukan? Lebih memaafkan. Ada lagi? Lebih banyak memaafkan nih. Kita tentu ketika ada teman yang berbuat seperti itu, kita langsung ingin memaafkan ya, sebagai orang dewasa. Namun ada juga orang-orang yang ketika berbuat kesalahan atau dilukai hatinya oleh orang lain, cenderung untuk memilih melakukan sesuatu yang membuat teman tersebut menjadi tidak nyaman, atau membuat orang lain itu merasa bersalah, atau membuat kondisi menjadi impas. Kita impas ya, sama-sama sakit. Ada kadang seperti itu. Nah, kita lihat Ibu dan Bapak ya, sebagai seorang guru, sekarang kita ajak sebagai seorang guru, ketika murid Ibu dan Bapak itu melakukan kesalahan, dari 5 pilihan ini tindakan mana yang akan Ibu dan Bapak pilih? Apakah yang A, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya dengan baik, kemudian atau yang B, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya kayak tadi, terlambat lagi. Nah, seperti itu. Atau yang C, mengkritik dan mendiamkannya, hanya dikritik terus kita diamkan karena sudah lelah mungkin ya. Kemudian yang D, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang E, punya jawaban lain. Kira-kira Bapak Ibu dari ini yang mana? Yang D. Yang D, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak pilih A sampai D, pilihannya itu belum masuk sebagai tahap restitusi. Namun kita masih membuat anak memiliki identitas gagal dalam dirinya. Saya salah lagi melakukan kesalahan, lagi-lagi dapat omelan guru, lagi-lagi dapat teguran dari guru. Lalu apa sebaiknya pilihan yang bisa kita lakukan? Yaitu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Terdapat 9 ciri-ciri. Di sini restitusi itu bukan menebus kesalahan,
namun untuk belajar, mengajak anak belajar dari kesalahan. Dan restitusi itu bukan paksaan, melainkan hanya sebuah tawaran untuk memperbaiki hubungan. Dan di sini restitusi itu merupakan cara yang paling baik untuk menguatkan karakter anak dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita lihat dalam penerapan segitiga restitusi, Ibu dan Bapak, ada langkah-langkahnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengalami atau menemukan siswa yang mendapatkan permasalahan di kelas, ada langkah-langkah penyelesaiannya dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kita bahasa Banyumasanya ngadem-ngademi. Jadi jangan sampai ketika kita mau menyelesaikan masalah langsung dengan nada yang tinggi ya, tapi ngadem-ngademi anak dulu, kita tenangkan dia dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Setelah itu langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini bisa dilakukan dengan kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan kepada anak alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Lalu ajak anak berpikir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, kita tanya dulu kebutuhan dasarnya apa. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bapak di kelas yang keyakinan, tanyakan pada murid keyakinan kelas mana yang tidak ditaati oleh murid ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas ini yang sudah kita pajang di ruang-ruang kelas kita bukanlah hanya sebuah tempelan, namun sebuah nilai, sebuah keyakinan, nilai luhur yang harus kita kuatkan setiap saat kepada anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita membuat anak untuk tenang dulu bahwa berbuat salah itu hal yang bisa diperbaiki ke depannya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Ini adalah beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam langkah menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah validasi kebutuhan, di mana Bapak Ibu guru kita selalu mengingat tadi di awal sudah dipaparkan dengan jelas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita ketika murid kita mengalami sebuah permasalahan, kita lihat dulu, kita kaji dulu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga anak tersebut mengalami atau menunjukkan sikap-sikap yang negatif begitu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan keyakinan atau nilai norma yang sudah dibuat di awal sebagai kesepakatan. Kiranya itu Ibu dan Bapak. Jadi tadi di awal Bapak dan Ibu telah pelajari tentang keyakinan kelas, kemudian ada restitusi, di mana langkahnya yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hanya itu Ibu dan Bapak, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di akhir sesi ini. Saya kembalikan. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan budaya positif oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Meningkat acara yang selanjutnya adalah penampilan video penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Disiplin positif. Kebiasaan iman dan takwaan. Tadarus setiap hari.
Apakah ada alasan mengapa Alena tidak mengerjakan PR-PR tersebut? Saya sering lupa kerjaan saya. Kalau Bidela yang baca buku apa Bidela? Ini. Saya mengenal buah politis. Oh, ini apa? Apel ya? Oke, selamat dibaca ya. Halo Renata, sedang baca buku apa Renata? Oh, selamat dibaca ya. Pak Guru lagi kamu, karena sebenarnya kamu memiliki masalah. Mungkin Pak Guru bisa membantu. Iya, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah ke acara yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini akan dibuat satu termin. Satu termin kami buka untuk 3 penanya. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya kepada 3 narasumber kita, yaitu Bapak Arifin, Ibu Nifta Safria, dan Ibu Nyai Cinta. Penanya pertama, Ibu Irawati. Kemudian 3 penanya, Ibu Yuli dan Ibu Erna. Kami persilakan untuk Ibu Irawati. Untuk disampaikan, nanti bertanya kepada Bapak atau Ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada Bu Nifta. Berdasarkan kelima posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nifta, manakah yang dapat membuat siswa untuk memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Irawati yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini diberikan kepada Ibu Nifta Safrianingrum. Selanjutnya Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Saya ingin bertanya kepada Bu Cinta tentang segitiga restitusi. Kebetulan di kelas saya ada seorang siswa yang seringkali tidak mengerjakan PR, dan itu terjadi sudah lebih dari 1 kali, bahkan mungkin lebih dari 3 kali. Bagaimana caranya jika saya ingin menangani dengan langkah restitusi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Bu Erna. Terima kasih untuk kesempatannya.
di sekolah kita itu semuanya sudah menerapkan disiplin positif, semua kelas. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada para penanya. Ini alhamdulillah dari 3 penanya ternyata sudah menuju ke masing-masing narasumber. Baik, kepada Bapak Ibu calon guru penggerak bisa langsung menjawab dari masing-masing pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan sedikit mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Irawati, yaitu tentang posisi kontrol yang bisa membuat siswa tidak mengulangi kesalahan lagi. Menurut saya, posisi kontrol yang bisa membuat siswa memiliki perilaku yang berhasil, perilaku yang sukses itu ada 3 posisi, Bu Ira. Yang pertama posisi teman, yang kedua posisi pemantau, yang ketiga posisi manajer. Namun dari ketiga posisi yang bisa menimbulkan perilaku positif ini, yang paling bisa membuat siswa mengevaluasi dirinya adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer di sini saat tadi sudah dilihat ya, ada video. Di situ guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada siswa, di mana siswa menjawab secara sadar, secara kesadaran dirinya dan tidak ada kebohongan, sehingga siswa bisa memberikan dampak kepada siswa tersebut, yaitu memberikan dia menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan dia akan bisa memperbaiki kesalahannya tersebut secara sadar dan bisa lebih baik lagi. Begitu menurut saya, Bu Ira. Oke, terima kasih dari saya. Cukup. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di kelasnya Ibu Yuli ternyata ada anak yang berkali-kali melakukan tidak mengerjakan PR, bahkan lebih dari 3 kali ya Bu. Bagaimana jika ingin menerapkan atau menyelesaikan dengan cara restitusi? Nah, di sini tentunya kita sebagai guru yang pertama adalah menstabilkan identitas anak dulu. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR berkali-kali, jangan langsung dihujat dengan kamu lagi tidak mengerjakan PR berkali-kali begitu. Namun kita tanya dulu, kita coba sebagai guru itu mendalami kebutuhan apa yang anak ini belum terpenuhi. Apakah mungkin kita tanya, tahap keduanya tanya, mengapa kamu pasti punya alasan, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Mungkin ada kemungkinan dia jawabannya lupa. Nah, sekarang ketika anak jawab lupa, maka kita sampaikan, ya lupa adalah hal yang wajar. Setiap orang kadang pernah lupa. Bu guru juga pernah lupa. Namun ketika lupanya bukan hanya 1 kali, itu bukan atau ada hal yang harus kamu perbaiki. Kalau lupa itu mungkin hanya 1 kali, 2 kali ya. Tapi kalau lupa lebih dari 3 kali, maka ada hal yang harus kita perbaiki. Atau kebutuhan lain mungkin yang anak rasakan, kebutuhan akan penguasaan. Coba kita telisik dulu, kita lihat anak tersebut. Apakah dia tidak mengerjakan PR-nya itu karena mungkin dia bingung di rumah, tidak bisa mengerjakan PR, tidak ada yang memandu, berarti itu adalah kebutuhan yang belum dipenuhi, adalah kebutuhan penguasaan. Dia belum mampu, belum punya kemampuan untuk mengerjakan PR secara mandiri di rumah. Kita kaji terlebih dahulu. Tadi menanyakan alasan, dan langkah berikutnya adalah kita ajak anak untuk mencari solusi. Kira-kira solusinya bagaimana? Tanyakan pada anak, bagaimana ya supaya kamu tidak mengulangi hal ini, supaya kamu bisa mengerjakan PR di rumah. Bapak Ibu guru bisa menawarkan. Restitusi itu adalah memberikan sebuah tawaran. Mungkin kamu bisa misalkan tidak ada yang mengajari di rumah, mungkin kamu bisa mendapatkan les tambahan di luar kelas ini, di luar sekolahan. Kita tawarkan kepada anak. Atau mungkin kamu bisa mengerjakan PR dengan dipandu orang tuamu, atau pulang sekolah kamu boleh mengerjakan PR didampingi oleh bu guru. Dan baru yang akhir adalah yang menanyakan keyakinan. Coba ketika anak-anak tidak mengerjakan PR berkali-kali, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar oleh anak-anak?
nanti dia akan jawab disiplin Bu atau kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi 3 langkah ini adalah satu kesatuan yang harus dilakukan secara runtut tanpa kita menghakimi anak tersebut. Kiranya begitu Bu Yuli, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ini saya coba akan menjawab pertanyaan yang sangat bagus dari teman kita Ibu Erna. Apakah di sekolah kita itu anak-anaknya atau mungkin warga sekolahnya sudah menerapkan disiplin positif? Ini menurut pandangan saya atau perspektif saya itu sebagian besar itu sudah. Contohnya apa? Itu bisa dicontohkan seperti ini. Kalau di kelas saya kan mungkin tidak bisa masuk di kelas panjenengan semua. Ada buku berserakan di meja saya siang hari ini. Kemudian paginya sudah beres. Itu anak itu tidak ada aturannya, tapi anak tahu itu diberi bahwa kalau rajin itu dilihat enak, dilihat rapi. Seperti itu. Kemudian jarang juga anak yang terlambat sekarang, jarang, ya kan? Karena meyakini nilai-nilai kebajikan. Kalau disiplin positif kan meyakini nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Termasuk gurunya, ini saya lihat juga sangat bagus sekali. Datangannya sudah bagus, pulangnya malah melebar sampai jauh, ya, sampai sore. Kemudian waktunya sholat juga sholat, saya perhatikan. Ini saya bersyukur ini di tempat-tempat yang baru, semua teman-teman yang semuanya melaksanakan kewajiban tentang keagamaan. Karena tapi tidak usah dibenarkan karena pernah saya ada yang ada gitu. Jadi menurut jawaban saya, menurut perspektif saya, pada saya di kelas saya di kantor sini teman-teman sudah menerapkan disiplin positif. Seperti itu. Sebagian besar. Itu mungkin Bu Erna. Panjenengan juga bisa mengira-ngira sendiri bisa. Terima kasih. Itu bisa jawab dari pertanyaan Bu Erna. Ya. Kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang sudah menjawab 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Baik, untuk acara berikutnya adalah umpan balik yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Eni Eka Purwati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sokaraja Kidul yang saya hormati, serta Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang saya hormati pula, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sokaraja Kidul yang berbahagia. Alhamdulillah sangat luar biasa ya, sore ini kita bisa bersama-sama melaksanakan acara diseminasi tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Ibu CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Arifin, Ibu Nyai Cintang, dan Ibu Nifta Sapriyaningrum, bahwa penyampaiannya sangat luar biasa ya, mudah diterima, memberikan gambaran yang lugas dan beserta contoh-contoh yang nyata penerapannya di sekolah. Dengan acara sore hari ini mudah-mudahan dan memang sangat menginspirasi bagi kita semua, memotivasi kita semua untuk melaksanakan disiplin positif, terutama di kelas dan dalam lingkup umumnya di SD Negeri Sokaraja Kidul, sehingga peserta didik kita itu bisa memiliki rasa tanggung jawab akan setiap hal yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan meyakini nilai-nilai yang akan diterapkan dalam perilakunya sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, dan manfaatnya juga sangat luar biasa terhadap Bapak Ibu guru semua, terutama bagi saya juga memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga dalam menangani setiap masalah yang ada di lingkungan kelas kita, kita tidak langsung menghukum atau memberi label kepada anak didik kita, namun lebih memposisikan yang sedikit demi sedikit ditingkatkan
ditingkatkan menjadi tahapan manajer. Begitu Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih penyampaian yang luar biasa dan selamat mengikuti pendidikan CGP Angkatan 11. Lancar dan selalu sukses untuk Bapak Ibu bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu ini yang sudah memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMK Sokaraja Kidul sudah terlaksana dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih dari kami selaku pembawa acara. Apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat kita.